Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Asri Yuliani dengan NIM 220512040667 dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2022. Di sini saya akan melakukan praktikum routing dinamik, yang dimana routing dinamik sendiri adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Di sini saya menggunakan skema jaringan yang sebelumnya saya gunakan pada routing statik. Hanya saja di sini saya sudah menghapus statik pada setiap routernya. Setelah router dipastikan sudah kosong, selanjutnya di sini akan memasukkan routing trip di setiap routernya. Untuk menghubungkan dari router 1 dengan router 2, di sini saya akan memasukkan 12.12.12.0 yang secara otomatis akan berubah menjadi 12.0.0.0. Untuk menghubungkan router 1 dengan router 3, di sini saya memasukkan 13.13.13.0 dan secara otomatis akan berubah. Selanjutnya, untuk menghubungkan router dengan PC 1 dan PC 2, di sini saya memasukkan 192.168.1.64. Kenapa di sini saya memasukkan 64? Dikarenakan ini akan menghubungkan dua PC secara langsung. Pada router 2 di sini saya sudah memasukkan, yaitu untuk menghubungkan router 2 dengan router 1, yaitu 12.12.12.0, yang di sini berubah secara otomatis. Dan untuk menghubungkan router 2 dengan router 3 adalah 23.23.23.0, dan yang menghubungkan router 2 dengan PC 3 adalah 192.168.1.0. Selanjutnya pada router 3, di sini yang menghubungkan antara router 3 dan router 1 adalah 13.13.13.0, dan untuk menghubungkan router 3 dan router 2 adalah 23.23.23.23.0 yang akan berubah secara otomatis seperti berikut. Dan yang menghubungkan antara router 3 dengan server 1 adalah 33.33.33.0, dan yang menghubungkan antara router 3 dengan router server 2 adalah 43.43.43.43.0 yang secara otomatis akan berubah seperti berikut. Setelah RIP selesai disetting semua, selanjutnya kita akan menambahkan perintah pada CLI di setiap routernya dengan perintah router config router dengan perintah no auto summary dan version 2 atau versi 2. No auto summary. Setelah selesai semua perintah dimasukkan,
Agar konfigurasi tersimpan, maka setiap router harus disimpan dengan cara config ke menu global dan save. Lakukan pada setiap routernya. Langkah selanjutnya untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka di sini kita perlu menekan tombol Power Cycle Device atau Alt plus S. Tombol tersebut ada di sebelah pojok kiri bawah. Selanjutnya kita yes. Di sini kita akan menunggu selama 10 sampai 15 detik hingga semua kabel atau routernya hijau. Jika sudah hijau berarti uh, kita sudah mengkonfigurasi routing dinamik versi 2. Langkah selanjutnya kita akan menampilkan tabel routing pada masing-masing router dengan memasukkan perintah show IP route pada setiap CLI routernya. Di sini kita masukkan show IP route hingga muncul R yang menandakan sudah terisi atau belum terisi. Di sini router cat 3 melalui router 1 dan router 2. Selanjutnya pada router 2 show akan muncul seperti berikut. Selanjutnya pada router 3 muncul seperti berikut. Langkah selanjutnya kita akan memasuki pada mode simulasi, lalu edit filter dan isi hanya ICP-MP saja. Kita coba lakukan skenario pertama, yaitu dari PC 1 menuju ke PC 2. Di sini PC 1 akan menuju ke router 1 dan router 1 akan menuju ke PC 2, dan dari PC 2 akan dikembalikan kembali menuju ke PC 1. Skenario yang pertama berhasil dilakukan. Skenario yang kedua adalah dari PC 1 menuju ke PC 3. Dari PC 1 akan dikirimkan ke router 1, router 1 akan dilanjutkan ke router 2, dan router 2 akan ke PC 3. Dan PC 3 akan mengembalikan ke router 1. Skenario yang kedua berhasil dilakukan. Selanjutnya skenario yang ketiga adalah dari PC 1 ke server 1. Dari PC 1 ke server 1 akan melewati router 1 dan router 1 akan menuju ke router 3. Dan dari server 1 akan dikembalikan ke PC 1 melewati jalur yang sama. Skenario yang ketiga berhasil dilakukan. Selanjutnya skenario yang keempat, dari PC 1 menuju ke server 2. Di sini akan melalui router 1 dan router 1 akan menuju ke router 2 dan router 2 akan menuju ke server 2. Dari server 2 akan dikembalikan kembali ke PC 1 melalui jalur yang sama. Skenario berhasil dilakukan.
Selanjutnya pada skenario yang kelima, dari PC3 menuju ke PC1. Dari PC3 akan menuju ke router 2. Router 2 akan dikirimkan menuju ke router 1 dan router 1 akan dikirimkan ke PC1. Selanjutnya PC1 akan mengembalikan ke PC3 melalui jalur yang sama. Skenario berhasil dilakukan. Selanjutnya skenario yang keenam yaitu dari PC3 menuju ke PC2. Dari PC2 nanti akan dikembalikan ke PC3 melalui jalur yang sama. Dan skenario berhasil dilakukan. Selanjutnya skenario yang ketujuh adalah dari PC3 menuju ke server 1. Di sini akan dikirimkan melalui router 2 dan router 2 akan menuju ke router 3. Router 3 akan menuju ke server 1 dan akan dikembalikan melalui jalur yang sama secara otomatis. Dan skenario berhasil dilakukan. Selanjutnya dari PC3 menuju ke PC server 2. Dan skenario yang ke-8 berhasil dilakukan. Selanjutnya skenario yang ke-9 adalah dari server 1 menuju ke server 2. Di sini server 1 akan menuju ke router 3 dan router 3 akan mengirimkannya ke server 2. Server 2 akan mengembalikan melalui router 3 dan skenario berhasil dilakukan. Skenario yang selanjutnya dari server 1 menuju ke PC1. Di sini akan melalui router 3. Router 3 menuju ke router 1 dan router 1 menuju ke PC1. Dan akan dikembalikan melalui jalur yang sama secara otomatis. Dan skenario berhasil dilakukan. Selanjutnya skenario yang ke-11 adalah server 1 menuju ke PC2. Skenario berhasil dilakukan. Selanjutnya skenario yang terakhir adalah dari server 1 menuju ke PC3. Dan skenario akan dikembalikan lagi ke server 1 dan skenario berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya setelah skenario selesai dijalankan semua, kita akan kembali ke mode real time dan melakukan tracing dengan arah yang sama dengan skenario yang telah dijalankan. Di sini saya akan mencoba melakukan tracing dari PC1 ke server 1, yaitu tracer 33.3.3.3.1 muncul sebagai berikut. Selanjutnya dari PC1 ke server 2, yaitu tracer 43.43.1, lalu enter, muncul hasil seperti berikut. Dan selanjutnya dari PC1 ke PC3,
dasar 192.1.1.253, enter, dan muncul sebagai berikut. Beralih ke langkah selanjutnya, yaitu membuat skenario jalur routing dengan R1 ke R3 ke R3 dengan jalurnya putus, dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 ke R3. Misalnya interface serial R3 ke arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Di sini pada router 3, pada serial 2 kita akan meng-off-kan jalur yang menghubungkan dengan router 1. Setelah kita off-kan, kita akan mencoba kembali ke simulasi, dan kita akan mengirimkan dari PC1 ke server 1, yang sebelumnya tadi dari PC1 ke server 1 akan melewati router 1 ke router 3 dan ke server 1. Maka di sini karena kita sudah off-kan jalur dari router 3 ke router 1, maka dari server PC1 ke router 1, dan router 1 akan mengirimkannya ke router 2, dan router 2 akan mengirimkannya ke router 3. Router 3 akan mengirimkan ke alamat tujuan. Begitu juga saat dikembalikan, maka akan melewati router 2 terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba ke PC1 ke server 2, yang sebelumnya tadi jalurnya melewat langsung dari router 1 ke router 3, di sini akan melewati router 2 terlebih dahulu. Begitu juga apabila kita mengirimkan dari PC2 ke server 1. Ini karena ini sudah kita off-kan, jadi tidak akan bisa melewati jalur ini. Mungkin cukup sekian praktikum yang saya lakukan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.